Shalom Colors, ketemu lagi di dalam kita online lagi pada hari ini. Dan secara khusus hari ini kita mengucap syukur karena bertemu dengan hambanya Bapak Pendeta Dr. Juan Huta Barat MTH yang akan berbicara secara khusus dalam kehidupan kita banyak makna. Tetapi satu hal yang harus kita ketahui bahwa tanpa Yesus semuanya itu sia-sia. Nah, sebab itu hari ini kita kita akan mengambil tema Jesus is the way. Tapi sebelumnya mari kita akan mendengarkan sebuah pujian luar biasa dari Stephen, judulnya Di Tengah Ombak. Dia mengenal hati
Sebuah pujian yang sangat indah tentunya yang kita dengar. Karena tanpa tujuan sebenarnya kehidupan kita tidak memiliki tujuan. Tanpa tujuan hidup kita tidak memiliki makna, dan tanpa makna kehidupan kita tidak memiliki harapan. Nah, sebab itu sekali lagi saya perkenalkan pembicara kita hari ini, Pendeta Dr. Juan Huta Barat. Bisa memberikan salam, Pak Pendeta? Shalom buat seluruh callers dimanapun berada. Kembali saya menyapa dengan senang, sukacita untuk kita bisa kembali berbagi, saling menguatkan dalam kebenaran firman-Nya. Ya, jadi hari ini Pak Pendeta Juan Huta Barat akan berbicara tentang Yesus yang merupakan jalan. Nah, mungkin Pak Pendeta akan memberikan hal-hal yang bisa kita pahami untuk mempertajam iman kita di hadapan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan tema kita hari ini? Silahkan Pak Pendeta Juan Huta Barat. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Agus Sunaryo. Seperti yang disampaikan tadi bahwa saya ingin menyampaikan satu kebenaran, satu tema penting bagi kita, yaitu Jesus is the way. Sebab sekarang ini banyak sekali orang menjadi bingung. Sekarang ini banyak orang menjadi galau. Mereka bahkan menjadi pusing. Bukan tidak mungkin hal ini membuat mereka menjadi tersesat. Mengapa demikian? Sebab kondisi atau situasi di mana kita ada sekarang ini menghadapi COVID-19 ini, banyak sekali orang-orang yang kehilangan pegangan, kehilangan harap karena mungkin mereka harus menghadapi dirumahkan. Mereka harus terkena PHK. Sekedar untuk bertahan hidup pun mereka mengalami kesulitan. Lalu bagaimana supaya mereka bisa bertahan? Saudara, banyak hal yang orang tawarkan untuk bisa mengatasi situasi ini. Tetapi sesungguhnya kita orang percaya harus tetap teguh dan memegang komitmen yang kuat bahwa tidak ada jalan, tidak ada cara lain kecuali kita berharap dan berserah penuh kepada Tuhan. Nah, orang mengatakan banyak jalan sebenarnya yang bisa ditempuh untuk mengatasi situasi itu. Orang berkata this way, that way, another way, dan banyak lagi. Lalu ada orang juga berkata tidak usah takut sebab banyak jalan menuju Roma, tapi tidak semua jalan sampai ke Roma. Terlalu banyak jalan bikin bingung karena masih mencari-cari dan mencoba-coba. Sampai pada akhirnya semua itu adalah sebuah kesia-siaan, membuang waktu. Nah, saya ingin membawa kita memahami apa sih sebenarnya arti jalan itu. Kemana kita mau pergi? Lalu sepanjang jalan itu apa yang mau kita lakukan? Ada 3 pertanyaan penting yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar. Untuk mengetahui jalan, maka pertanyaan penting tadi yang pertama adalah sebenarnya dari mana sih kita ini berasal. Yang kedua, untuk apa kita ada sekarang ini? Dan yang ketiga, kita harus memiliki tujuan yang jelas kemana kita akan pergi. Nah, ketiga pertanyaan ini akan menuntun kita menyadari siapa diri kita, apa yang harus kita lakukan, dan kemana kita akan pergi. Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6, saya akan bacakan bagi kita. Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-6 berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Saudara yang kasih Tuhan, ayat ini selalu dihubungkan dengan bahwa Yesuslah jalan keselamatan. Seakan-akan ayat ini hanya menunjukkan bahwa dia itulah jalan keselamatan. Tapi jangan lupa bahwa dia juga berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan di sana bukan hanya berbicara tentang keselamatan, tapi dikatakan akulah kebenaran dan hidup. Apa yang dimaksud dengan kebenaran dan hidup? Kalau kita melihat dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat berbunyi demikian. Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Artinya bahwa manusia tanpa jalan itu, dia pasti akan tersesat. Sepanjang dia hidup di dunia ini, sebenarnya kita ada pada sebuah perjalanan yang gelap, perjalanan yang tidak kita mengerti. Maka Yesus datang menawarkan jalan itu. Supaya dalam kehidupan kita, durasi kita yang ada dalam dunia ini, kita akan berjalan pada terang itu. Ayat yang kelima berkata demikian, terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi kalau kita percaya bahwa Yesus adalah jalan, maka sepanjang kehidupan kita dunia ini, kita akan dipimpin untuk mengerjakan, untuk melakukan sesuatu yang tentu mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah itu sebabnya Tuhan Yesus adalah jalan. Namun kadangkala kita masih memilih jalan sendiri. Ya, Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tuhan menawarkan, marilah datang kepadaku, aku memberi kelegaan kepadamu. Sebenarnya God's way, jalan Tuhan itu jalan yang terbaik. Tetapi kita memilih jalan sendiri. Ya, my way, jalan kita yang kita tempuh karena kita rasa ini yang paling benar. Kita rasa ini yang paling tepat. Padahal kita pasti akan tersesat tanpa pertolongan Tuhan. Nah itu sebabnya kita harus sadari bahwa Yesus itulah jalan. Lalu bagaimana supaya kita bisa menempuh jalan itu? Pertama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus menjadi serupa dengan Yesus. To be like Christ. Artinya bahwa kalau kita tahu Yesus adalah jalan, dia adalah terang, maka kita harus mengikut dari belakang. Bagaimana Yesus hidup, bagaimana Yesus mengisi hari-hari dan waktunya, maka itulah yang harus menjadi cara kita mengisi waktu dan keadaan di mana kita hidup seperti sekarang ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus dengan sungguh-sungguh menjadikan Tuhan itu sebagai teladan hidup kita. Karena dialah jalan itu. Dia yang memperagakan bagaimana dia pertama mengisi hari-harinya dengan memuliakan Bapa. Yang kedua, dia tahu untuk apa dia hidup di dunia ini. Lalu yang ketiga, dia juga mengerti betul kemana dia akan pergi. Nah itu sebabnya kalau kita meneladani Kristus, kita pasti akan memiliki terang di mana kita tidak akan tersesat. Sekalipun kita melewati lembah kelam, sekalipun kita melewati jalan-jalan yang sukar, kita tidak akan pernah takut. Karena kita tahu ada Tuhan Gembala yang baik yang akan menuntun dan menyertai kita. Dan dia akan membela kita. Sekalipun mungkin Tuhan sekali-sekali membawa kita pada kesulitan, mengizinkan kita pada penderitaan. Kalau kita jatuh, dia tidak akan pernah membiarkan kita sampai tergeletak. Nah itu sebabnya kalau kita menjadikan dia jalan, artinya kita harus mengikut, kita harus dengan sungguh-sungguh mengikuti jalan-jalan Tuhan. Kemarin dalam ibadah minggu saya berkata, firman Tuhan berkata maksud saya, bahwa kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, maka yang pertama harus ada kesepakatan. Sepakat itu bukan berbicara dua belah pihak mencari titik temu, win-win solution, lalu mereka sepakat, oke, inilah jalanmu kita tempuh. No, manusia tidak punya posisi bargaining, dia hanya ada di posisi menyerahkan diri.
membawa diri kepada Allah supaya Allah yang menuntun dia. Nah, barulah mereka bisa berjalan bersama-sama. Allah akan menunjukkan jalan, Allah akan menuntun kita. Dan yang kedua, kita ini harus siap dibedakan supaya kita ini tidak sama dengan cara hidup kebanyakan orang. Sebab kebanyakan orang yang tidak mengenal Tuhan atau sekalipun mereka beragama, tujuan mereka percaya kepada Allah, menyembah Allah, melayani Allah adalah tidak lain daripada sebuah keinginan, sebuah hasrat atau apa yang mereka mau itu Tuhan kabulkan. Tuhan kerjakan. Jadi selalu berhubungan dengan dirinya. Orang percaya itu tidak seperti demikian. Kita harus membawa hidup kita, menyerahkan diri kita untuk dituntun Tuhan kemanapun dia mau. Ya. Dan yang ketiga, kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, firman Tuhan katakan kita ini harus siap menjadi berkat. Sebab berjalan bersama dengan Tuhan, Pak Agus, itu tidak melulu jalannya mulus. Berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan-jalan yang mungkin berkelok, jalan-jalan yang terjal. Tetapi percayalah bahwa Tuhan sedang menuntun kita kepada satu tujuan yang pasti akan membuat kita tercengang bahwa betapa hebatnya Tuhan. Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat bagaimana Yusuf mengikuti jalan Tuhan, ya kita lihat bahwa Yusuf itu mengalami konflik yang tidak berkesudahan, seakan-akan terus-menerus pada situasi konflik. Tetapi sebenarnya Yusuf tahu bahwa ini jalan yang harus ditempuh dan pada akhirnya Yusuf mencapai apa yang Tuhan janjikan. Nah, kira-kira seperti itu Pak Agus. Baik, jadi Tuhan Yesus menegaskan dengan jelas bahwa ketika berbicara dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 tadi, tidak hanya bicara masalah keselamatan dalam arti nanti di surga nanti ya Pak Pendeta ya, tetapi juga merupakan jalan hidup. Jangan lupa itu. Dan salah satunya adalah yang disampaikan sangat menarik oleh Bapak Pendeta Juan Huta Barat adalah kita harusnya berjalan di belakang Yesus sang terang itu. Betul. Sehingga keteladanannya kita akan tahu kemana Yesus akan pergi, ke situ kita akan berjalan. Yang sering kali terjadi adalah sebagai dalam kekristenan kita berpikir kita memiliki sebuah jalan. Makanya tadi Pak Pendeta mengatakan antara God's way dan my way. Nah persoalannya sekarang begini Pak Pendeta. Kadang-kadang ketika kita merasa bahwa kita harus mengambil sebuah keputusan, apalagi dalam kondisi yang seperti hari ini, bagaimana kita bisa mengerti ini adalah tuntunan Tuhan agar kita senantiasa bisa berjalan di belakang sang terang, bukan berada di depan sang terang sehingga kita tersesat tadi. Begitu Pak Pendeta. Baik. Nah, untuk kita mengetahui apakah itu jalan Tuhan, apakah kita memang sudah ada bersama dengan Tuhan, atau sebaliknya, this my way, ya, bukan God's way. Saudara, kita tidak bisa tidak, kita harus memohon tuntunan Tuhan, yaitu melalui firman-Nya. Firman ini adalah jalan sebenarnya, ya. Maka ini harus menjadi konsumsi kita setiap hari, ya. Karena Allah mencurahkan seluruh kerinduan hatinya agar apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Maka bacalah firman Tuhan ini. Baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan, kita mengambil saat teduh ya dalam sebuah devotion, kita bermeditasi untuk kita bisa semakin hari semakin peka dengan Tuhan. Ya. Sebab jalan Tuhan itu kadangkala harus kita lewati melalui jalan-jalan yang sukar, masalah, mungkin sakit penyakit penderitaan, itu bisa menjadi sebuah sinyal-sinyal di mana Allah sedang menunjukkan bahwa engkau mungkin sudah keluar dari jalan itu. Kau harus kembali dan engkau harus senantiasa terus peka untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oke? Sebab hal-hal kecil saja sebenarnya kalau kita mengerti, kita bisa tahu, oh Tuhan sebenarnya mau kita melakukan ini, oh Tuhan mau kita mengerjakan ini. Jadi memang kita perlu ada di dalam hadirat Tuhan yang terus-menerus kita bisa semakin peka kepada Tuhan. Terus-menerus di dalam hadirat Tuhan. Yes. Tentu bukan sebuah persoalan yang gampang, Kolers, untuk bisa berada dalam kondisi seperti itu. Kita membutuhkan pelatihan-pelatihan tentunya. Sebab itu kembali tadi Pak Pendeta menyampaikan ada kalanya hal-hal yang
tidak dapat kita mengerti, justru itu kesukaran, itu kan justru dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa apa yang kita kerjakan belum tentu atau Tuhan sedang bekerja. Contohnya seperti Yusuf tadi, Pak Pendeta ya. ya. Jadi Yusuf ini kan dikerjain sama saudaranya, dijual ke saudara Median, kemudian dijual ke Mesir, habis itu kemudian sudah enak di Potifar di penjara, tapi pada akhirnya dia bisa melihat karya Allah yang luar biasa. Nah, kadang ketika dalam penderitaan itu Pak Pendeta, kita tidak gampang untuk mengerti apa yang Tuhan mau, dan kadang-kadang yang kelihatan lebih jelas nyata itu yang dapat kita percaya dibanding dengan Tuhan yang tidak bisa kita lihat. Nah, bagaimana menurut Pak Pendeta menghadapi situasi yang kadang-kadang tidak kita mengerti, tetapi dalam iman kita percaya bahwa Tuhan ini merupakan cara atau jalan Tuhan, begitu Nah, Pak Pendeta. Saya harus katakan memang bahwa manusia itu makhluk yang selalu saja bereksperimen, mengeksplorasi untuk bisa mengetahui segala hal. Manusia itu hampir tidak takut dengan apapun. Bahkan ketika terpacu dengan sebuah adrenalin, mendorong dia untuk melakukan hal-hal yang ekstrim, misalkan naik ke puncak gunung tertinggi, mungkin menyelam dalam kedalaman yang terlalu ekstrim, dan banyak hal mereka bisa lakukan. Tapi hanya satu yang manusia hindari, yaitu penderitaan. Nah, justru penderitaan itulah yang Tuhan pakai untuk manusia mengerti, untuk manusia berbalik, untuk manusia bisa kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Nah, pertanyaannya mungkin, buktinya Ayub tidak melakukan kesalahan. Mengapa Allah harus melakukan hal itu sehingga Ayub menderita? Tapi jangan lupa, di akhir dari semua cerita itu, ya, Ayub berkata, dulu aku mengenal dia, katanya. Berarti kesalehan kata orang, kesalehan dengar, kesalehan yang mungkin oleh karena pengaruh dan sebagainya. Setelah penderitaan itu, Ayub berkata, sekarang mataku sendiri melihat Allah. Haleluya. Jadi tidak ada sesuatu yang Allah kerjakan itu mendatangkan kecelakaan. Pasti ada yang terbaik. Nah, kecuali kita jangan sampai masuk dalam penderitaan karena kesalahan kita. Penderitaan karena tindakan kita. Sepanjang kita melakukan hal yang benar, percayalah Tuhan sedang mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita. Oke, Callers, jadi kalau hari ini saudara sedang menderita, dan siapapun saya pikir kita semua memiliki sebuah penderitaan-penderitaan yang kadang-kadang itu merupakan salib yang Tuhan izinkan. Jangan takut dengan penderitaanmu, karena ada kalanya dan memang itu cara Tuhan untuk mendewasakan saudara. Pada akhirnya saudara bisa berbicara seperti Ayub tadi. Dulu kata orang, tapi sekarang aku mengalami. Haleluya. Mungkin ada closing statement dari Pak Pendeta, saya persilakan Pak. Baik, jadi Yesus berkata, aku adalah jalan, tidak hanya melulu berbicara tentang keselamatan. Tapi Yesus berkata, aku juga terang. Aku adalah jalan untuk menunjukkan bagaimana kita hidup. Dan hidup kita sekarang ini menentukan apa yang akan kita tuju. Sebab itu, tetaplah percaya, tetaplah bergantung kepada Allah. Sekalipun dalam situasi sulit, saya mengerti, saya bisa bersimpati dengan keadaan Bapak Ibu, tetapi tetaplah jadikan Yesus jalan bagimu. Haleluya. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami sudah mendapatkan pencerahan. Agar kami mengerti bahwa ada kalanya penderitaan memang Tuhan izinkan agar kami semakin tajam berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Mengerat kedagingan kami dan menjadikan kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau mati di kayu salib, menderita, bangkit, agar kami semuanya pada akhirnya dapat mengikuti keteladananmu, kami memperoleh kerajaan yang sesungguhnya. Amen. Bukan angan-angan atau bukan keinginan daging. Berkati hambamu, Pendeta Dr. Juan Huta Barat yang sudah menjadi pembicara hari ini, kiranya hikmat, kekuatan, anugerah Engkau nyatakan sehingga semakin diberkati dan dipakai Tuhan. Haleluya. Memberkati seluruh callers yang hari ini sedang di dalam persoalan, permasalahan hidup. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang datang kepada mereka dan sungguh memberikan kekuatan dan keyakinan. Amen. Bahwa penderitaan mereka Tuhan izinkan agar mereka semakin diberkati dan terima kemuliaan
dari Tuhan. Sebab itu, callers yang diberkati Tuhan, kalau engkau mengalami penderitaan hari ini, engkau boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi. Jangan pernah menyerah dengan apa yang ada, tetapi percayalah badai pasti berlalu, mukjizat pasti akan terjadi. Kiranya kuat kuasa anugerah Tuhan menyertai hidupmu dan menopang hidupmu di dalam masa-masa krisis hari ini. Engkau keluar dari masa krisis dan pada akhirnya engkau boleh bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Pendeta Juan Huta Barat yang sudah menyampaikan kebenaran kita hari ini. Dan jangan lupa kita masih akan bertemu lagi pada esok hari di jam yang sama, di program yang sama, dan siang hari Kol akan bertemu dengan Bapak Gembala, Kol siang hari jam 12 siang. Temanya sepanjang minggu ini adalah proses menjadi serupa dan sempurna seperti Kristus. Terus semangat karena Tuhan memiliki rancangan atas hidup kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.